Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Lutfi. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya, Pak Anas. Ini saya ada sedikit keresahan yang ingin saya bagi kepada Pak Anas, Pak Anas. Ya. Bisa minta waktunya sebentar, Pak? Oh, bisa, Pak. Dengan senang Baik, hati. Cuma kita cari posisi yang nyaman dulu lah, Pak ya, baik agar siap, Pak. lebih direct juga kita percakapan kita nanti. Boleh, Pak, siap, Pak. Saya mengikuti, Pak. Ya, siap. Sebelumnya, kalau boleh tahu, kenapa ya, Pak ya? Ada Pak. Ini, iya, sebentar, Pak Anas. Jadi ini terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang kemarin, Pak Anas. Di mana kemarin itu saya mendapat sebuah teguran dari kepala sekolah terkait dengan penggunaan HP oleh siswa, Pak Anas. Jadi Hmm, ketika kegiatan pembelajaran kan saya di situ menggunakan apa memperbolehkan anak-anak menggunakan HP-nya sendiri gitu. Karena pada kegiatan tersebut saya menggunakan aplikasi Quizzes, Pak, untuk penilaian. Nah, di mana kata kepala sekolah itu kemarin hal itu bertentangan dengan peraturan sekolah, di mana sekolah kita kan tidak memperbolehkan siswa menggunakan HP atau membawa HP. Ya, ini cukup sedikit mengganggu gitu, Pak, mengganggu pikiran saya gitu. Karena iya. kalau saya kan niatnya ingin menghadirkan sesuatu yang membuat motivasi siswa ini meningkat gitu lewat menghadirkan itu tadi perangkat teknologi ke dalam pembelajaran. Nah, ini agak Ya, sedikit mengganggu gitu, Pak, mengganggu pikiran saya gitu. jadi Pak Lutfi ini mencoba untuk melaksanakan pembelajaran melalui media TIK lah ya intinya, Pak. Betul, Pak. Nah, ya, dari yang saya tangkap, ada yang ingin saya ketahui, yaitu terkait dari tujuan. Tujuannya itu yaitu motivasi ya, Pak ya. Nah, Betul, eh, Pak. dari Salah dari satu apa yang sudah motivasi. dari apa yang sudah dilaksanakan Pak Lutfi tersebut, apa yang menjadi hasil di luar daripada penilaian kepala sekolah Pak Lutfi? Nah, ini sebetulnya tadi ya, Pak ya, alasan saya sih yang pertama untuk membangkitkan motivasi anak, juga Hmm. apa menghadirkan teknologi dalam pembelajaran gitu. Jadi biar anak-anak juga ada kompetensinya gitu dalam bidang teknologi, Pak. Iya. Itu yang pertama. Eh, Kemudian hmm. dan itu ternyata disambut ya kurang kurang baik gitu dengan oleh kepala Iya. sekolah karena kan ya emang peraturan sekolah sih sebetulnya emang peraturan sekolah cuma emang eh, apa ya ya saya pikir nggak apa-apa kan gitu ya karena kan Iya, iya, betul. dibatasi sebetulnya anak-anak menggunakan HP-nya itu ketika pembelajaran bahasa Inggris saja padahal gitu. Tapi tetap saja Betul, kemarin itu betul. masukan dari kepala sekolah ya lumayan cukup keras gitu, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Ya, dari yang saya tangkap juga, sebetulnya apa yang sudah Bapak lakukan ini adalah bentuk improvisasi ya, Pak. Inovasi dalam media pembelajaran. Nah, kemudian Betul. respon dari para siswa itu gimana, Pak, kiranya? Sebetulnya kalau respon dari siswa sih alhamdulillah bagus, Pak. Baik, anak-anak antusias. Kemarin juga ketika pembelajaran mereka jadi lebih aktif gitu, Pak. Ya walaupun memang kalau dari luar kelas sih terdengarnya mungkin agak sedikit ribut gitu ya, Pak ya. Nah, itu mungkin yang Oh, menjadi iya, iya, iya. perhatian kepala sekolah juga. Akhirnya beliau melihat kelas saya, kemudian melihat anak-anak menggunakan HP dan setelah pembelajaran selesai saya mendapat teguran gitu, Pak. Kalau respon anak-anak bagus, Pak. Iya, 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 betul. Nah, kemudian dari skala 1 hingga 10, di mana kira-kira posisi Bapak sekarang dalam capaian tujuan yang sudah Bapak laksanakan kemarin itu?
tentang Kalau dari segi penggunaan. ya, kalau dari segi motivasi membangkitkan motivasi siswa mungkin posisinya ada di angka 8, Pak. Saya menilainya. Lain hal dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di situ saya menghadirkan teknologi sebagai alat ukurnya, medianya, mungkin ada di kisaran 7, Pak. 7 ya, Karena memang 7 dan memang 8. betul, karena memang pertimbangannya adalah anak-anak belum terbiasa. Jadi kemarin itu baru saya uji coba dan ya baru baru diperkenalkan, dijelaskan sepintas dan anak-anak akhirnya ada improvisasi walaupun ya itu sedikit bertanya teman, akhirnya kan jadi agak sedikit ribut gitu. Ya Gaduh walaupun ya saya Pak ya. percaya ke depannya, betul, ke depannya mungkin anak-anak akan lebih terbiasa dan mereka bisa mandiri. Itu sih Pak. Iya. Oh, betul. Berarti dari itu adalah sampling yang dilaksanakan oleh Bapak Lutfi terhadap siswa. Nah, dari apa yang sudah Bapak laksanakan, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk eh, memperbaiki atau menindaklanjuti dari apa yang sudah kemarin dilaksanakan? Apa kekuatan Bapak kiranya? Ya, saya juga mengidentifikasi Pak. Kemarin ketika mendapatkan teguran dari kepala sekolah juga kemudian saya literasi kembali terkait aplikasi yang saya gunakan. Barangkali di situ ada solusi. Saya juga berencana ingin bertanya kepada rekan yang lebih ahli terkait penggunaan Quizzes ini, Pak. Jadi apa ya? Ya sekarang sedang mencari beberapa sumber. Barangkali ini bisa bisa apa ya? Bisa lebih tertib penggunaannya. Eh, Kalau saya sih tetap tetap ingin menghadirkan apa ya? Yaitu inovasi teknologi ke dalam pembelajaran, namun tetap memperhatikan peraturan sekolah, Pak, tata tertib sekolah. Oh, berarti Bapak ingin mencoba untuk mengevaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan kemarin ya, Pak. Betul, Pak, betul. Nah, kemudian untuk Pak Lutfi sendiri, rencananya tadi kan akan melakukan atau studi ulang dengan rekan ya, Pak ya, Betul, Pak. dengan rekan terkait penggunaan aplikasi, terus apakah efektivitasnya terhadap pembelajaran. Nah, kira-kira adakah prioritas strategi yang ingin Bapak lakukan ke depannya itu selain daripada studi dengan rekan untuk mengkaji model pembelajaran yang akan dilaksanakan Oh berikutnya iya, seperti ada alternatif lain gitu Pak. betul, Pak. Prioritasnya yang pertama tentu saya juga akan mengkaji kesesuaian, Pak, kesesuaian penggunaan aplikasi tersebut terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dalam waktu dekat ini, insya Allah juga saya akan coba mencari referensi Pak lewat beberapa pelatihan daring terkait penggunaan aplikasi ini. Kebetulan kemarin juga saya dapat sebuah jejaring Pak, jejaring grup di media sosial tentang guru-guru yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi barangkali nanti saya bisa eh, apa bisa melakukan literasi lebih lebih lanjut terkait penggunaan ini. Kalau nggak salah juga saya sempat lihat postingan Pak. Jadi ada salah satu mode di aplikasi ini yang tidak mengharuskan peserta didik membawa HP mereka gitu. Nah ini yang saya coba cari tahu lebih lanjut gitu Pak. Oh, oke. Berarti untuk alternatif yang tadi sudah Bapak sampaikan, eh, kiranya seperti apa Pak bentuknya itu? Nah ini tadi ya Bang. terkait mode mode kertas Pak kalau nggak salah Pak. Jadi Hmm. saya Ya. tetap bisa menjalankan menggunakan aplikasi tersebut dengan cara offline Pak. Jadi siswa di situ menjawab soal di mana sebelumnya saya sudah membuat print out
opsi jawaban mereka dari A sampai D gitu. Jadi nanti mereka pakai kertas, satu siswa satu, kemudian penggunaan HP hanya ada pada guru gitu Pak. Jadi nanti saya gunakan HP untuk men-scan. Yang saya lihat sih di postingan grup jejaring media sosial ya seperti itu Pak. Cuma belum saya coba. Barangkali nanti saya juga bisa bertanya dengan guru TIK di sekolah Pak. Baik. Bagaimana penerapan atau waktu yang akan digunakan oleh Pak Lutfi untuk kiranya mencoba apa yang tadi sudah Pak Lutfi rencanakan? Iya, Kapan eh, kira-kira? dalam waktu dekat sih tadi ya evaluasinya terus literasinya saya lakukan di minggu ini Pak. Di minggu ini untuk kemudian saya menggunakan menghadirkan aplikasi tersebut dalam pembelajaran mungkin bisa di minggu depan Pak. Nah kebetulan kan minggu depan ini adalah masanya ulangan sumatif tengah semester gitu Pak. Jadi rencananya saya ingin menggunakan aplikasi tersebut gitu. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut atau komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan? Apakah Bapak optimis? Ya kalau dari saya pribadi sih Pak melihat kemarin hasil pengamatan saya di kelas, saya sangat optimis Pak, sangat optimis. Anak-anak juga menyambut dengan baik akan hal itu. Jadi makanya saya bersikukuh saya ingin mempertahankan gitu dengan ya beberapa variasi, beberapa inovasi yang dilakukan pada penerapan kuisis tersebut, Pak. Jadi saya sangat optimis gitu. Baik Pak Lutfi, dari yang saya tangkap terkait apa yang dijawab oleh Pak Lutfi dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, di mana motivasi awalnya adalah Pak Lutfi ini ingin mencoba atau mengimprovisasi eh, pembelajaran. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan ini, Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak Lutfi sampaikan, apa yang bisa Bapak Lutfi simpulkan terkait dengan tindak lanjut ke depannya? Baik Pak, untuk tindak lanjutnya yang pertama mungkin nanti saya akan menghadap kepala sekolah Pak. Saya akan menghadap kepala sekolah ya pertama mungkin permohonan maaf karena mungkin kemarin juga ada suatu kondisi yang tidak kondusif di kelas, kemudian juga Bapak Kepala Sekolah melihat itu sebagai sebuah apa ya, ya bisa dikatakan pelanggaran lah terhadap tata tertib sekolah. Namun saya juga akan coba menjelaskan alasan saya terkait kebijakan tersebut gitu Pak. Kemudian juga saya akan menyampaikan beberapa solusi yang barusan saya juga ceritakan ke Pak Anas tentunya setelah nanti saya benar-benar paham gitu Pak. Karena dalam waktu dekat ini, dalam minggu ini insya Allah saya ikut pelatihan Pak. Pelatihan penggunaan kuisis ini. Jadi ya setelah nanti mahir, saya coba jelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya tetap menggunakan ini, namun dengan apa tadi teh dengan salah satu mode yang tidak mengharuskan anak-anak menggunakan atau membawa HP ke sekolah. Barangkali itu Pak. Iya, Mm-mm. baik Pak Lutfi, luar biasa. Apa yang ingin atau yang akan dilakukan oleh Pak Lutfi ini, Bapak sudah menemukan sendiri langkah yang harus dilakukan dan langkah apa yang akan dilaksanakan. Terima kasih Pak Lutfi, mudah-mudahan Ya, semua berjalan dengan baik tanpa ada kendala dan hambatan. amin. Ini terima kasih banyak nih Pak Anas sudah meluangkan waktunya mendengarkan keresahan saya Pak. Ya, kita Iya, berbagi keresahan gitu iya, Pak. Terima kasih iya. banyak Pak Siap Anas Pak atas Lutfi. waktunya. Baik, 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 baik. Ya, Sama-sama, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas gimana Pak Anas? Ada yang mau diceritakan Pak Anas katanya?
Alhamdulillah Pak, nih aduh ini mohon maaf sebelumnya mungkin mengganggu waktu Pak Lutfi ya, lagi santai, lagi rehat, dan ada yang ingin saya ceritakan Pak. Ya, baik Panas. Kita di ruangan saya aja ya Panas ya, biar Oh lebih iya nyaman Pak, siap ngobrol. siap. Iya, saya akan ini aja ikut Bapak aja. Baik, gimana Panas? Kabar hari ini Panas? Baik, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak, sehat, baik. Bapak gimana? Bapak sendiri? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Gimana Iya. tadi teh ada yang mau diceritakan Panas? Ini Pak, saya ada sedikit keresahan terkait eh, kinerja saya mungkin ya Pak ya, Mm-mm. di mana posisi saat ini eh, saya itu tugas utama saya adalah sebagai guru. Namun ada beberapa tugas tambahan yang cukup menyita waktu hingga saya ini kurang istirahat gitu Pak. Mm-mm. Baik Pak, Panas. Sebelumnya nih, ya sebelumnya terkait tugas tambahan ini Panas. Ini tugas tambahan apa nih Panas? Tugas tambahan yang diberikan kepada saya itu oleh atasan atau kepala sekolah sebagai operator sekolah juga Pak. Hmm, ya ini cukup Hmm, ada waktu jadi ya. iya, jadi di mana apalagi kan kalau awal-awal semester ini lagi sibuk-sibuknya pendataan, entah itu siswa maupun PTK. Jadi saya harus menyisihkan waktu lebih lah gitu Pak daripada bulan-bulan biasanya. Kalau biasanya itu bulan-bulan berjalan, pertengahan semester atau sebelum akhir-akhir semester itu kita untuk data Dapodik itu tidak terlalu menyibukkan gitu Pak, ada waktu luang dan lain-lain. Namun dirasakan oleh saya itu akhir-akhir ini gitu sangat menyita waktu Pak. Bahkan saya itu khawatir mengganggu tugas utama saya selaku guru atau wali kelas di kelas 5. Iya. Baik Pak Anas. Jadi saya coba menangkap tadi ya Pak Anas ya keresahan dari Pak Anas di mana Pak Anas ini sebagai guru juga sebagai operator dalam waktu ini berarti memang sedang sibuk-sibuknya Pak. Sibuk-sibuknya Iya, pendataan siswa berarti ya input siswa, data siswa juga data guru begitu ya Pak Anas ya. Nah, betul Pak. ini betul untuk mengkonfirmasi Pak, tujuan dari pertemuan kita ini eh, adalah untuk melakukan apa namanya ya, ya sebuah obrolan santai gitu ya Pak Nas ya. Tidak perlu ada apa namanya rasa sungkan. Pak Anas boleh ceritain semuanya. Nah, kira-kira nanti apa ya ukuran keberhasilan dari pertemuan ini nih seperti apa nih Pak Anas? Ya karena kan saya istilahnya siap menampung gitu, menampung curhatan hatinya Pak Anas gitu, curahan hatinya Pak Anas terkait tadi sulit ya, sulit membagi waktu antara melaksanakan tupoksi sebagai guru juga melaksanakan tugas tambahan sebagai operator. Iya Pak. Jadi eh, harapan saya, harapan saya setelah obrolan kita ini, diskusi kita ini, Pak, saya itu ingin lebih bisa terarah lah, terorganisir, di mana kesulitan utama saya itu ya manajerial waktu mungkin, Pak, kalau yang saya Ya, rasakan saat ini. Seperti oke. itu, Pak. Baik, kalau dari skala 1 sampai 10 Pak Anas, terkait apa posisi Pak Anas sekarang dalam pencapaian tujuan yang tadi Pak Anas sampaikan, ini berada pada nomor berapa Pak Anas? Kalau saya rasa, saya itu ada di posisi 7, Pak. Kalau dilihat dari keadaan kondisi saya saat ini, di mana saya itu harus membagi porsi waktu itu utamanya tugas utama saya sebagai guru atau wali kelas,
Kemudian setelah melaksanakan kewajiban saya, baru saya menggarap tugas tambahan. Nah, setelah tugas tambahan saya rasa mungkin di sekolah sudah cukup, sudah selesai, atau ada beberapa yang bisa dilaksanakan esok atau lusa, saya segera pulang gitu, Pak. Saya memenuhi kewajiban yang lain yaitu di keluarga, di mana kan kondisinya saat ini eh, alhamdulillah saya juga baru dikaruniai seorang omongan gitu, Pak. Jadi saya Alhamdulillah. ingin membagi waktu juga di mana eh, tidak ada kesan eh, saya itu hanya fokus pada kerjaan di luar rumah saja gitu, Pak. Iya. Intinya itu saya ingin membagi waktu. Baik Pak Anas, saya cukup mengerti Pak Anas. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat Pak Anas atas kelahiran putranya. Eh, Alhamdulillah, terima kasih, Pak. ya, tentunya kita juga perlu menyadari ya Pak Anas ya, bahwa tadi yang Pak Anas bilang betul, bahwa di situ pentingnya manajemen waktu ya Pak Anas ya. Nah di Iya, Pak. sini tentunya kita juga perlu sadar bahwa tugas tambahan menjadi operator sekolah ini kan tidak setiap saat, betul gitu ya Pak Anas ya. Betul, betul, Pak. Nah Ada betul. beberapa Jadi, momen saja mungkin. nah terkait tadi berarti kemampuan untuk bisa memanage waktu dengan tepat, ini Pak Anas jika melihat tujuan tersebut, kekuatan apa yang sekarang Pak Anas miliki untuk bisa nantinya membagi waktu atau memanage waktu dari kesibukan yang Pak Anas sekarang sedang ya lagi sibuk-sibuknya gitu Pak Anas. Untuk kekuatan mungkin motivasi sih ya, Pak. Motivasi saya itu yang pertama dengan menyanggupi tugas tambahan ini, intinya saya itu ingin lebih belajar terkait bagaimana administrasi di dalam lingkup satuan pendidikan itu seperti apa. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan saya, pemahaman saya terkait apa yang diberikan atau ditawarkan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian eh, motivasi berikutnya yaitu di dalam keluarga mungkin ya, Pak. Jadi di dalam keluarga itu saya ingin memotivasi anggota keluarga saya ya, Pak, meskipun dalam saat ini, dalam kurun waktu saat ini masih dalam lingkup keluarga kecil di mana diskusi saya ini baru dengan istri. Intinya saya juga ingin memotivasi istri saya supaya lebih eh, total lah, lebih total dalam melaksanakan sesuatu agar hasil yang didapatkan itu atau harapan yang kita inginkan itu berjalan dengan semestinya. Kemudian kekuatan saya yang selanjutnya ya mungkin ya saya mencoba konsisten mungkin, Pak. Di tengah kesibukan yang ada, saya ingin bisa melaksanakan beberapa pekerjaan dalam rentang waktu yang bersamaan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik Pak Anas, saya tangkap barusan Pak Anas apa sebagai peluang dari Pak Anas untuk belajar hal-hal baru gitu ya Pak Anas ya, terkait dengan tadi Iya, Pak. diterimanya tugas tambahan sebagai baik itu wali kelas ataupun sebagai operator sekolah. Nah, Pak Anas, kira-kira dengan peluang tersebut, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Anas ini dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Hambatan yang saya rasakan ya Pak Lutfi ya mungkin atau yang saya rasakan saat ini ya manajerial waktu ya Pak. Manajerial waktu kadang ada beberapa eh, objektif atau pekerjaan yang tidak bisa ditebak gitu Pak, tidak bisa ditebak rentang waktunya atau durasinya. Jadi saya lebih komunikatif lah. Jadi komunikatif itu ketika memang ada pekerjaan sekolah yang belum bisa terselesaikan tepat waktu, saya konfirmasi ke keluarga di rumah, ke istri saya. Kemudian ketika memang ada pekerjaan di luar jam sekolah berkaitan dengan pekerjaan sekolah, saya konfirmasi ke kepala sekolah bahwasannya kondisi saya saat ini sedang di rumah dan sedang dalam keadaan fokus dengan keluarga. Kalau bisa memang dilaksanakan besok,
besok aja gitu. Saya konfirmasi lah Pak intinya. Baik Pak Anas, itu juga saya tangkap sebagai salah satu solusi ya, solusi dari Pak Anas terkait dengan hambatan atau gangguan yang mungkin Pak Anas temukan ketika mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira nih sekarang Pak Anas, rencana Pak Anas atau strateginya Pak Anas nih untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira gimana Pak? Jadi strategi yang mungkin bisa saya terapkan ya Pak, entah Iya, itu keberhasil atau misalkan ada kekurangan dan lain-lain, mungkin tetap saya akan coba juga. Saya akan lebih mengorganisir diri saya sendiri. Saya akan melakukan refleksi terhadap setiap kegiatan yang sudah saya lakukan, tentang bagaimana durasi pekerjaannya, terus tentang bagaimana konsep pekerjaannya, apakah mengganggu waktu dari tugas yang lain kan gitu Pak ya. Jadi iya, prioritas utama saya itu adalah kewajiban dulu, baru kiranya memang ada waktu untuk melaksanakan tugas tambahan, saya akan laksanakan. Seperti itu Pak. Kemudian untuk mengkoordinir atau memanajemen diri, saya juga akan lebih konsisten dalam mengusahakan waktu untuk istirahat Pak. Jadi saya sendiri yakin bahwasannya ketika kondisi tubuh kita fresh atau sehat, pekerjaan yang akan kita laksanakan pun akan lebih optimal daripada ketika kita terlalu memfokuskan terhadap pekerjaan, tapi kondisi kita dalam keadaan tidak fit. Seperti itu, Pak. betul. Memang bekerja di tengah multitasking itu memang perlu manajemen waktu yang sangat tepat, Pak Anas. Nah, di sini Betul. menarik, Pak Anas tadi saya menangkap bahwa nanti perlu adanya skala prioritas dengan mengutamakan kewajiban terlebih dahulu. Kemudian juga dibarengi dengan istirahat yang cukup. Nah, sekarang komitmen Pak Anas terhadap rencana aksi tersebut bagaimana, Pak? Untuk komitmen saya sangat optimis sih Pak, sangat optimis di mana ketika memang saya bisa konsisten untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan, hasil yang bisa saya dapatkan juga akan berdampak positif gitu Pak, akan Ya, menjadi hasil yang positif yang mana akan menjadi suatu energi baru lah untuk saya dalam melaksanakan rutinitas serta aktivitas terlepas dari kewajiban serta tugas-tugas tambahan yang saya akan laksanakan. ya, Begitu, Pak. baik Pak Anas. Nah, kira-kira sekarang, ya mungkin itu terakhir Pak Anas, siapa Ya. dan apa yang dapat membantu Pak Anas di sini dalam menjaga komitmen tersebut? Yang dapat menjaga komitmen tersebut, ya kembali saya akan meminta waktu kepada kepala sekolah untuk menjelaskan kondisi saya ya Pak, Ya, menjelaskan kondisi saya terkait rutinitas dan aktivitas saya. Kadang kan kalau kita tidak menceritakan apa yang kita lakukan gitu, orang lain perlu penjelasan gitu, perlu tahu apa rutinitas kita supaya saya itu bukan mengharapkan, jadi lebih ke arah meminta eh, apa penyesuaian lah Pak, penyesuaian gitu di mana ketika memang di luar jam kerja saya sebisa mungkin kalau memang ada waktu luang saya bisa mengerjakan. Namun ketika memang urgent dan lain-lain mungkin saya akan bisa. Seperti itu Pak. baik Pak Anas. Tadi sudah saya dengarkan curahan hati Pak Anas, ya, di Hmm. mana tadi Pak Anas juga sudah, alhamdulillah sudah bisa menemukan Pak, ya. Jadi Hmm. perlu adanya tadi komunikasi yang baik, berarti antara Pak Anas dengan pimpinan juga perlu nanti Betul. adanya penyesuaian skala prioritas Pak. Ya. Nah itu Pak Anas, sesi coaching kita pada hari ini Pak Anas. Jadi curahan hati kita pada hari ini mungkin nanti bisa kita lanjut setelah Pak Anas melakukan tadi hal rencana-rencana
atau strategi tindak lanjut Pak Anas. Nanti mungkin setelah itu kita bisa bertemu kembali, Pak. Siap Pak Lutfi. Terima Iya, kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sama-sama. hasil dari coaching ini bisa bermanfaat untuk saya Amin, Pak. terkait keresahan hati saya. Terima kasih Pak Siap. Lutfi. Iya, Ya, tetap semangat, Pak Anas. siap Sama-sama. Pak Lutfi. Mangga Pak. Yuk, Assalamualaikum. enggak, Pak. Waalaikumsalam.